Di tahun 2025 ini, siapa sih yang nggak pengen punya HP bagus buat kebutuhan sehari-hari, tapi budget maksimal cuma 1,5 juta rupiah? Jujur aja, nyari HP di harga segini itu harus pintar-pintar milih. Banyak pilihan, tapi yang beneran punya performa bagus, kamera lumayan, dan baterai awet itu nggak banyak. Tapi kamu nggak perlu pusing lagi. Karena di video kali ini Mimin udah riset dan kumpulin 7 rekomendasi HP terbaik yang harganya di bawah 1,5 juta khusus buat kamu di tahun 2025. Yang pertama, Redmi A5. Cari HP murah tapi gak murahan? Redmi A5 bisa jadi salah satu pilihan terbaik di kelas 1 jutaan. Desainnya simple, elegan, dan punya pilihan warna yang kece. Udah dilengkapi juga dengan splash resistant, jadi gak perlu panik kalau kena cipratan air. Layarnya memang masih pakai poni, tapi ukurannya besar 6,88 inci dengan refresh rate 120Hz yang bikin pengalaman scrolling dan nonton jadi mulus dan nyaman. Baterainya juga awet, berkapasitas 5200 mAh dan support fast charging 15 watt. Memang bukan yang paling ngebut, tapi cukup banget buat dipakai seharian tanpa sering-sering ngecas. Lalu di bagian kameranya Redmi A5 kini lebih mumpuni. Ada kamera utama 32 megapiksel dan kamera selfie 8 megapiksel yang cukup oke untuk foto-foto asal pencahayaannya mendukung. Sementara untuk performanya, HP ini udah pakai chipset terbaru Unisoc T7 250. Ditambah RAM 4GB dan memori internal 128GB yang masih lega buat install aplikasi dan nyimpenin foto ataupun video. Jadi dengan harga yang mepet 1 juta, Redmi A5 hadir dengan layar mulus, baterai tahan lama, dan performa yang cukup ngebut di kelasnya. Kalau kamu tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Infinix Smart 10 Plus. HP terbaru dari Infinix ini bisa dibilang salah satu yang paling worth it di kelas 1,5 jutaan. Mulai dari performanya, HP ini udah dibekali RAM 8GB dengan memori internal 128GB dan ditenagai chipset Unisoc T7 250 yang cukup untuk multitasking ringan dan media sosial harian. Layarnya juga cukup gede, ukurannya 6,67 inci dengan panel IPS HD+, dan yang menarik refresh rate-nya 120Hz. Scrolling jadi super mulus, dan layarnya juga terang banget sampai 700 nits sehingga cocok buat dipakai di luar ruangan. Soal daya tahan juga gak perlu khawatir, baterainya jumbo 6000 mAh yang jelas udah cukup buat seharian lebih tanpa khawatir gampang lowbat. Didukung juga dengan charging 18 watt biar nggak terlalu lama ngisi ulangnya. Soal fiturnya sendiri juga udah dilengkapi stereo, speaker, NFC, dan sertifikasi IP64 yang tahan debu dan cipratan air. Dan menurut klaimnya Infinix juga nyertain sertifikasi TUV Fluency 48 bulan, yang artinya HP ini dijamin lancar sampai 4 tahun ke depan. Namun memang kamera utamanya cuma 8 megapiksel, tapi udah bisa rekam sampai resolusi 4K 30fps, jadi udah lumayan banget di harga segini. Kalau kamu tertarik, link belinya udah ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketiga, Itel P55 5G. Buat kalian yang budgetnya 1 jutaan kecil tapi pengen punya HP 5G dengan performa kenceng, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan. Selain jadi HP 5G termurah di Indonesia, HP ini juga jadi salah satu HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi, serta internal 128GB yang juga bisa ditambah pakai kartu micro SD. Menariknya, memori yang dipakai juga udah UFS, sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat. Performa gamingnya juga juara banget, mau dipakai main ML dan PUBG Mobile hingga yang grafiknya super tinggi seperti Free Fire pun sangat aduhai. Lalu di sektor fotografinya ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani satu kamera bonus. Kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan.
Bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60 fps. Yang mana ini masih sangat jarang ditemui di harga 1 jutaan kecil. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keempat, Tecno Spark 30C. HP andalannya Tecno di harga 1 jutaan ini punya beberapa keunggulan yang menarik di kelasnya. Salah satu yang utama adalah adanya dual speaker yang bikin pengalaman audionya jadi lebih bagus. Dipakai nonton juga nyaman dengan layar 6,67 inci, panelnya IPS HD+, dengan refresh rate 120Hz yang udah sangat mulus. Ini juga menjadikan Tecno Spark 30C sebagai salah satu HP dengan refresh rate 120Hz termurah untuk saat ini. Untuk performanya juga udah tergolong bagus pakai chipset Helio G81 yang dipadukan dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Bahkan kalau masih kurang pun Tecno udah ngasih slot untuk nambahin kartu micro SD. Dengan spek seperti ini dipakai main game sekelas PUBG juga udah termasuk nyaman dimainin. Lalu untuk baterai 5000 mAh-nya juga udah cukup awet dan didukung pengisian daya cepat 18 watt. Sementara di belakangnya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera bonus, serta yang cukup unik adalah adanya infrared blaster di susunan lensa paling bawahnya. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kelima, Vivo Y18. Kalau kamu nyarinya HP Vivo yang harganya paling murah tapi tetap worth it untuk dibeli, HP yang satu ini adalah jawabannya. Vivo Y18 punya beberapa keunggulan yang cukup menarik, salah satunya adalah punya ketahanan dari debu dan percikan air berkat dibekalinya sertifikasi IP54. Performanya juga cukup bagus karena pakai chipset Helio G85 yang dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan internal hingga 128GB. Jadi untuk keseharian harusnya aman dari lag, terutama kalau pilihnya yang RAM 6GB-nya sekalian. Layarnya pun cukup enak dilihat berukuran 6,56 inci, panelnya IPS HD+, dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus untuk scrolling sosmed. Dan untuk daya tahan baterai 5000 mAh-nya udah tergolong bagus, hanya saja untuk pengisian dayanya cuma 15 watt sehingga akan cukup lama untuk ngisinya. Sementara untuk fotografinya dibekali kamera utama 50MP dan kamera selfie 8MP. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah pengisian daya lambat, tidak ada lensa ultra wide, dan desain kamera depannya jadul. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang keenam, Redmi 14C. Kalau kamu butuh HP baru yang performanya bagus dan anti lemot tapi budget terbatas, Redmi 14C bisa jadi solusinya. Dengan RAM 8GB kamu bisa buka banyak aplikasi sekaligus tanpa nge-lag. Terlebih lagi mesin utamanya ini pakai chipset Helio G81 Ultra dan penyimpanannya pun tersedia pilihan 256GB. Performa yang dihasilkan juga udah enak buat harian, bahkan untuk mainin MLBB atau PUBG Mobile juga udah cukup lancar. Selain itu desainnya yang stylish juga bisa bikin kamu makin percaya diri, apalagi desain dengan kamera seperti ini juga sedang menjadi trennya HP-HP belasan juta. Kemudian untuk layarnya pakai panel IPS seluas 6,88 inci. Dengan refresh rate 120Hz yang akan terasa lebih mulus untuk scrolling sosmed. Walaupun tidak semua aplikasi bisa support refresh rate tinggi. Lalu untuk fotografinya ada lensa utama 50MP yang ditemani satu lensa bonus dan kamera depan 13MP. Menariknya kualitas foto kamera utamanya ini udah cukup bagus untuk kelas HP 1 jutaan, warnanya enak dilihat dan detailnya pun dapet. Nah, kalau kamu tertarik, link pembeliannya udah saya sediakan di kolom deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya.
Yang ketujuh, Itel City 100. HP terbarunya Itel ini sangat menarik untuk dilirik buat kamu yang budgetnya mepet 1 jutaan kecil. HP yang desainnya udah cukup solid ini udah bersertifikasi IP64 yang tandanya udah tahan terhadap debu dan cipratan air. Bahkan Itel juga mengklaim sudah tahan jatuh juga. Di bodinya yang cukup tipis ini, Itel City 100 mengandung baterai 5200 mAh yang performanya udah sangat awet buat nemenin gabut kamu seharian. Mau dipakai multitasking harian sampai main game pun harusnya udah cukup enak karena pakai chipset baru Uni SoC T72050 yang dipadukan dengan RAM mulai 6GB dan internal 128GB. Asiknya lagi adalah untuk jenis memorinya ini udah pakai UFS 2.2 sehingga performa harian buka tutup aplikasi jadi lebih kencang. Kalau untuk layarnya sendiri HP ini pakai panel IPS berukuran 6,72 inci. Jadi kalau mau dipakai nonton pun bakal lebih memuaskan karena dapat pandangan yang luas. Ditambah lagi kecerahannya pun diklaim mampu mencapai 700 nits. Jadi udah tergolong layar yang terang. Selain itu refresh rate-nya juga udah 90Hz, jadi kalau mau dipakai scrolling sosmed maupun main game bakal lebih mulus. Namun memang dari banyaknya kelebihan yang ada di HP ini, salah satu yang sangat disayangkan adalah tidak adanya fitur NFC. Namun untuk lebih lengkapnya kamu bisa simak scene berikut ini dan link belinya ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 HP di bawah 1,5 juta terbaik di tahun 2025. Dari daftar tadi, mana nih yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar ya. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar gak ketinggalan info gadget terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat selalu dan terima kasih.